Perkenalkan, nama saya Lina Daniati, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Saya berasal dari SDN 1 Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, rekan di SD, yaitu Ibu Sri Mulyani, guru kelas 4 SDN 1 Jegong. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum, Uni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Buni. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu untuk persiapan awal sebelum unit melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada unit terkait kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu bagaimana atau apa yang akan unit capai untuk pembelajaran nantinya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada materi pendidikan Pancasila, saya dengan tujuan pembelajaran yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan nanti anak-anak mampu memberikan contoh sikap yang terjadi di lingkungan masyarakat sesuai pada sila-silanya. Tujuan pembelajaran pada pendidikan Pancasila nanti anak-anak mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada pada kegiatan sehari-harinya ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya apa? Area pengembangan yang saya fokuskan ada 3 dulu. Yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Yang kedua, keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar siswa mampu mencapai KKTP yang saya harapkan. Jadi ada 3 yang difokuskan. Yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik, kemudian keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan hasil belajarnya bisa mencapai KKTP yang diharapkan. Oke. Baik, Budi, sekarang untuk rancangan pembelajarannya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Budi buat nantinya dalam kelas, metodenya, pendekatannya, medianya, seperti apa? Bisa diceritakan? Pada kali ini saya melakukan pembelajaran dengan pendekatan TARL, Teaching at the Right Level, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Saya menggunakan metode pembelajaran berupa gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan di layar. Jadi menggunakan pendekatan TARL, kemudian metodenya diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan menggunakan gambar serta video pembelajaran yang dalam kelas nantinya. Bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira nanti kapan itu akan dilaksanakan pembelajarannya, rencananya? Saya merencanakan pembelajaran itu hari Jumat minggu depan. Oh, jadi akan dilaksanakan minggu depan ya, hari Jumat. Baiklah, Budi, dari percakapan pra-observasi ini, gambaran apa yang sudah didapatkan? Saya melakukan percakapan pra-observasi. Saya mendapat gambaran tentang bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti metode, pendekatan, dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata ya, Bu ya, tentang pembelajaran nantinya, pendekatannya,
medianya, metodenya. Oke. Baiklah Buni, terima kasih waktunya telah bersedia berbincang-bincang untuk mempersiapkan kegiatan observasi nanti. Sampai jumpa pada kegiatan observasi hari Jumat depan, nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan saya. Nanti akan dilanjutkan pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang memimpin doa? Siapa? Tegar. Coba Tegar dipimpin berdoa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa yang tidak masuk? Andre masuk. Adit sama Dilan. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh sambil tepuk tangan. 1, 2,
Silakan dikeluarkan buku tulis dan pulpennya. Nanti kamu melihat tayangan video yang akan diputar, silakan dicatat yang penting-penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Wadona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam tulisan yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam lambangnya mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianggapnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian, yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengimbangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat.
Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran minggu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Dalam video tersebut sudah ditayangkan pada burung Garuda terdapat berapa simbol? 5. Apa saja? Sebutkan. Yang pertama, bintang, panas, pohon beringin, kepala banteng, kayu dan kapas. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bagaimana bunyi sila pertama? Coba yang keras bunyi sila pertama. Betul, terima kasih. Contoh sikap nilai. Sikap sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dalam tayangan video tadi, coba disebutkan contoh sikap sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Sila pertama tadi sudah kamu lakukan sebelum pelajaran dimulai. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Terus menghormati teman atau bapak ibu guru yang berbeda agama. Sekarang contoh sikap yang di lingkungan rumah.
dengan mbakmu, berlaku sopan kepada orang tuamu, gak boleh menyukai adiknya, gak boleh nakali adiknya, gak boleh menangan sama emasnya. Terus siapa tadi yang tadi pagi sekolahnya salim dulu dengan bapak dan ibunya? Banyak. Ya, terima kasih. Itu adalah contoh sikap sila kedua di lingkungan rumah. Sekarang sila ketiga. Sila ketiga, bagaimana bunyi sila ketiga? Saya akan jelaskan. Sila ketiga, bagaimana bunyinya? Indonesia. Iya, sila ketiga dilambangkan dengan gambar beringin. Contoh sikap penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.
berarti punya uang banyak. Ayo besok jalan-jalan ya. Senang apa tidak? Misalkan yang dekat-dekat sini saja. Kamu sudah pernah ke Bulukumbu? Belum. Saya dekat-dekat sini kemana? Ke Blora sudah pernah? Ya, di Blora ada tempat wisata yang baru namanya Noyo Gimbal. Misalkan kamu pengen ke Noyo Gimbal, bapakmu juga pengen ke Noyo Gimbal, adikmu tapi kepengen di Bulukumbu. Di dalam keluargamu ada 4 suara, bapak, ibu, kamu, dan adik. Misalkan adiknya ini kok tidak setuju, aku pengen ke Bulukumbu, tapi 3 ini sudah setuju di Noyo Gimbal. Berarti keputusannya jatuh pada pilihan ketiga ini, suara ketiga ini, berarti ke Noyo Gimbal. Begitu juga dengan kamu, misalkan sore-sore ayo jalan-jalan buat bakso. Ada pilihannya bakso dan mie ayam. Kamu pengennya seblak. Nah, biasanya sekarang kan seblak lah. Kamu pengennya seblak, tapi ini bapak, ibu, adik pengennya kumbas bakso. Berarti kamu juga harus mengalah. Akhirnya pilihan jatuh pada kumbas bakso. Tidak seblak, seblaknya besok saja. Sekarang di lingkungan masyarakat. Besok kamu kalau sudah berumur 17 tahun, kamu mempunyai hak memilih wakil rakyat. Kalau sekarang kamu kan belum, umurmu baru sedikit, kamu memilihnya ketua kelas. Sekarang nilai sifat yang di lingkungan masyarakat yang lainnya, pemilihan ketua RT atau RW. Sila kelima dilambangkan dengan simbol apa? Sila kelima padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila kelima? Iya, terima kasih. Contoh sikap sila kelima di lingkungan rumah apa saja? Menghargai hasil kerja tetangga. Misalkan di rumahmu ada yang punya hajatan, pas gotong royong, kok tetanggamu ada yang pekerjaannya tidak baik, kamu juga harus bisa menghargai. Bergotong royong. Kalau di rumah itu biasanya ada sambatan ya Kak? Sambatan. Besok kalau kamu sudah besar, bisa ikut sambatan. Di lingkungan rumah, bersikap adil terhadap sesama. Hidup hemat dan tidak boros. Sopo sing omah jarine nyuwun duit terus. Hidup hemat dan tidak boros. Tidak usah boros-boros. Jangan suka membeli jajan terus. Uangnya ditabung untuk membeli keperluan-keperluan yang penting. Yang tidak penting tidak usah dibeli. Di lingkungan sekolah, menghargai hasil karya teman. Misalkan ini contoh karyamu semua. Kalau ada teman
kelompok T, kelompok B, kelompok A. Kerjanya dikerjakan ya. Dikerjakan ya dengan kelompoknya. Bergantian nanti menulisnya berputar, bergantian. Ditulis dulu, nanti bergantian. Gantian. Dikerjakan bergantian ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Daniati dari SDN 1 Jegong, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Lestari selaku pengajar praktek dan Ibu Sri Mulyani selaku guru kelas 4 SDN 1 Jegong yang akan saya ajak untuk berbicara, bercakap-cakap, melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Buni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bu Lina. Baiklah Buni, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Buni terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin ya. Iya. Percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Buni lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Buni setelah kegiatan observasi pembelajaran kemarin, Bu? Awalnya saya merasa grogi, deg-degan, tapi setelah masuk kegiatan pembuka, saya merasa lebih tenang. Dan alhamdulillah saya lega karena pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, awalnya yang dari grogi deg-degan sekarang menjadi lebih tenang, lega setelah pembelajaran ya. Tadi Buni menyampaikan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Menurut Buni, bagaimana pencapaian tujuan dan area pengembangan yang telah Buni rencanakan saat percakapan pra-observasi kemarin pada pembelajaran yang sudah Buni lakukan? Menurut saya, tujuan pembelajaran yang sudah dicapai dengan baik oleh siswa-siswa, hasil belajar siswa juga sudah mencapai KKTP yang saya buat. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sudah nampak. Selain itu, saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun demikian, menurut saya masih ada yang perlu diperbaiki. Baik Buni, jadi tujuan dan area pengembangan yang telah Buni rencanakan sudah tercapai dengan baik. Namun masih ada yang perlu diperbaiki. Menurut Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran Ibu kemarin? Yang perlu diperbaiki adalah ketika pembelajaran masih ada siswa yang pasif saat diminta berpendapat, dan ada beberapa siswa yang terlihat murung, tidak memperhatikan guru dalam pembelajaran. Memang benar seperti kemarin hasil dari observasi saya yaitu Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah mengaktifkan siswa, menyemangati siswa, kemudian KKTP-nya juga nampak dari hasil belajar siswa sudah tercapai. Namun memang ada siswa yang masih berpendapat dan ada yang masih murung, tidak memperhatikan guru. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tadi seperti itu? Siswa pasif berpendapat mungkin karena belum terbiasa mengungkapkan isi hati, isi pikirannya di depan orang banyak. Sedangkan siswa murung tidak memperhatikan guru, mungkin karena dia ada masalah pribadi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi seperti itu ya, karena mungkin ada masalah pribadi. Nah, menurut Buni, apa rencana yang akan dilakukan nanti untuk memperbaiki hal ini? Untuk siswa yang pasif berpendapat, saya akan lebih sering memberi kesempatan kepadanya untuk berpendapat agar siswa terbiasa menyampaikan isi pikirannya pada orang banyak. Sedangkan untuk siswa yang murung, tidak memperhatikan guru, kedepannya saya akan menerapkan kegiatan mindfulness dalam pembelajaran agar siswa bisa rileks, fokus, dan bisa ceria saat belajar. Luar biasa Ibu Buni untuk memberi kesempatan siswa yang pasif tadi untuk sering-sering berpendapat, biar lancar berpendapat, aktif berpendapat ya. Kemudian siswa yang murung nanti akan diberi kegiatan mindfulness ya.
Nah, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tadi? Insya Allah pada pembelajaran esok saya akan memberi kesempatan berpendapat yang lebih pada siswa yang pasif. Besok saya juga akan memulai mempelajari cara melakukan kegiatan mindfulness untuk saya terapkan pada pembelajaran saya minggu yang akan datang. Nah, bagus sekali Bu. Jadi semakin cepat kita melakukan realisasi rencana-rencana kita, maka semakin cepat pula masalah terselesaikan. Nah, dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, melaksanakan rencana-rencana itu, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi? Saya akan mengajak berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah berhasil mempraktikkan kegiatan mindfulness dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu dengan Bu Lina. Oke, siap Bu Nik. Saya akan berkolaborasi dengan Ibu untuk kegiatan mindfulness ya. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan nanti rencana-rencana Ibu ke depannya berjalan dengan lancar dan dapat terrealisasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Nik. Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya untuk menceritakan hasil dari realisasi rencana-rencana Ibu. Sama-sama Bu Lina. Siap Bu Lina. Sampai jumpa lagi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Sri Mulyani, guru kelas 4 SDN 1 Jegem. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.